Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang tipe soal ujian nasional untuk materi Kingdom Plante atau dunia tumbuhan. Jadi, ini adalah materi kelas 10 semester 2. Oke. Jadi untuk soal yang pertama, kita mulai dari tahun 2015 soal nomor 7. Soalnya adalah suatu tumbuhan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sistem perakaran tunggang. 2. Organ reproduksinya berbentuk strobilus. 3. Habitus tumbuhan berbentuk pohon atau semak. 4. Batangnya berkayu. 5. Biji tidak dibungkus dalam bakal buah. Yang menjadi pertanyaannya adalah tumbuhan dengan ciri-ciri tersebut itu dapat dikelompokkan sebagai tumbuhan apakah angiosperme atau gymnosperme atau monocotyledon ataukah dicotyledon atau mungkin kelompok Gramineae. Jadi kita kaji satu per satu. Untuk ciri yang pertama, sistem perakaran tunggang dimiliki oleh gymnosperme dan juga angiosperme. Kemudian ciri yang nomor 2, mempunyai strobilus, hanya gymnosperme. Ciri yang nomor 3, dia dipunyai oleh gymnosperme dan juga angiosperme. Ciri yang keempat, dia dimiliki oleh gymnosperme dan juga angiosperme. Dan ciri kelima, dia hanya dimiliki oleh gymnosperme. Jadi untuk yang A, angiosperme itu salah. Yang B, dia bisa benar, ada 5 kemungkinan, tapi kita coba lihat dulu yang C, monocotyledon. Itu jelas salah. Kenapa salah? Karena monocotyledon itu adalah kelompok angiosperme. Kemudian yang D, dicotyledon. Ini juga salah ya, karena dia kelompok angio, sedangkan Gramineae juga salah karena dia kelompok monocotyledon. Jadi jawaban yang benar adalah B, gymnosperme. Oke, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Tahun 2016, soal nomor 4. Soalnya adalah perhatikan gambar tumbuhan berikut. Di sini ada 2 gambar. Yang menjadi soal adalah kedua tumbuhan tersebut itu digolongkan ke dalam kelas yang sama karena memiliki ciri-ciri sama, yaitu apakah monokotil atau dikotil. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kelas apa? Oke, jadi dalam klasifikasi itu ada yang namanya susunan takson dimulai dari kingdom, kemudian divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Untuk kelas itu ada di urutan nomor 3. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Tuh. Jadi cara menjawabnya adalah amati ciri morfologi dari kedua gambar, yaitu ada bambu dan tebu. Nah, untuk kelas spermatopita, angiosperme itu hanya ada 2. Kalau tidak monokotil berarti dikotil. Jawaban C, D, dan E itu jelas salah. Karena bunga itu tidak kelihatan di tebu, sedangkan akar itu juga tidak terlihat secara morfologinya. Jadi untuk yang A dan B sekarang, untuk monokotil, apakah bentuk tulang daunnya sejajar? Bisa jadi. Untuk yang dikotil, bentuk tulang daunnya menyirip? Salah. Karena bentuk tulang daunnya adalah sejajar. Yang C salah, D salah, E salah. Jadi jawaban yang tepat adalah A, monokotil. Bentuk tulang daunnya sejajar. Oke. Nah, untuk ciri tumbuhan, perbedaan antara monokotil dan dikotil. Ini jadi monokotil, akarnya itu serabut, dia berkeping biji 1, percabangannya itu monopodial dan tidak memiliki kambium. Kemudian daunnya itu bentuknya sejajar atau membentuk
pita. Kemudian mahkota bunganya itu berkelipatan 3. Sedangkan dikotil akarnya tunggang, berkeping 2, percabangan polipodial, dan memiliki kambium. Pertulangan daunnya menyirip atau mencari. Bunganya, mahkotanya itu kelipatannya kalau tidak 4 berarti 5. Oke, lanjut soal berikutnya itu tahun 2017 soal nomor 4. Soalnya adalah perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. 1. Fase sporofit itu lebih dominan daripada fase gametofit. Akar berupa rizoid, daun muda menggulung, talus berupa filamen atau lembaran, dan yang kelima itu menghasilkan biji. Ciri kelompok tumbuhan Pteridophyta adalah perlu kita ketahui bersama, Pteridophyta itu adalah tumbuhan paku-pakuan. Untuk ciri yang nomor 1, fase sporofit lebih dominan, itu punya Pteridophyta. Nomor 2, rizoid, akarnya berupa akar semu, itu punyanya Bryophyta atau tumbuhan lumut. Daun muda menggulung, itu punyanya paku, Pteridophyta. Talus berupa lembaran, itu punyanya Bryophyta. Dan yang menghasilkan biji itu adalah khusus untuk tumbuhan spermatophyta. Jadi ciri yang dimiliki oleh tumbuhan paku adalah nomor 1 dan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Beralih ke tahun 2018 soal nomor 2. Soalnya adalah perhatikan gambar tumbuhan berikut. Ada 3 gambar, tumbuhan padi, jagung, dan bambu. Pertanyaannya adalah, ketiga tumbuhan tersebut itu masuk ke dalam kelas. Nah, lagi-lagi yang ditanyakan adalah kelas. Padi, jagung, dan bambu itu masuk ke kelas apa? Plante, itu jelas salah karena plante itu adalah kingdom. Angiosperme, dia juga salah karena ini bukan kelas. Gymnos itu juga bukan kelas. Kemudian dikotil dan monokotil itu adalah kelas. Jadi yang benar itu yang mana kira-kira? Apakah ketiga tumbuhan ini bisa dilihat bijinya? Tidak. Dikotil, 2 kotiledon. Salah. Jadi jawaban yang tepat adalah padi, jagung, dan bambu itu adalah tumbuhan monokotil yang batangnya itu beruas-ruas. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nah, ruas-ruas batang ini yang bisa dilihat di bambu itu seperti ditunjukkan oleh gambar, itu terlihat. Di jagung sama padi itu tidak terlihat, tapi batangnya beruas-ruas. Mana nih? Enak-enak kan soalnya? Semoga pembahasan soal-soal tadi bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa tunggu video selanjutnya untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe.